Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, yang kami hormati PLT Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, yang kami hormati pejabat eselon 3 dan 4 pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota seprovinsi Kepulauan Riau, yang kami hormati Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kota seprovinsi Kepulauan Riau, yang kami hormati Kepala LPMP beserta jajaran, yang kami hormati pengawas SMA, Kepala SMA, Kepala SLB seprovinsi Kepulauan Riau, serta Kepala Sekolah Non-Formal Kesetaraan seprovinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara kegiatan sosialisasi asesmen nasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau kepada Bapak Dr. Muhammad Dali MM. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ibu Rahmawati ST MED ya, dari Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian tentu Bapak Ibu, para pengawas yang tadi saya melihat hadir, pengawas dari kabupaten kota, kemudian ada Pak Irwan Sapi'i, Kepala LPMP yang nanti akan menjadi narasumber bersama dengan Ibu Rahmawati. Bapak Ibu, teman-teman kepala sekolah atau yang diwakili oleh wakil kepala sekolah yang membidangi kurikulum, Pak Kedir yang saya banggakan, yang sudah menggagas koordinasi pada pagi ini melalui webinar. Tentu saya menyampaikan juga sapa pagi dengan host Lastri. Di belakangnya saya lihat ada Pak Yunus, Pak Sekretaris Dinas Pendidikan, Pak Dr. Insinyur Muhammad Yunus MM. Mohon maaf kalau ada di antara kita yang tidak dapat saya sapa, tapi saya melihat sepintas karena saya menggunakan seluler, tidak bisa melihat banyak peserta yang biasa. Ada 63 partisipan ya yang sudah hadir di asesmen nasional ini. Tadi saya melihat ada Arif Salman. Nah, semua di antara kita tentu saya ingin mengajak, marilah kita bersama-sama mengikuti rapat koordinasi ini sebagai langkah awal menuju ujian nasional yang sudah bagian dari Merdeka Belajar berubah menjadi asesmen kompetensi minimal. Kemudian hari ini beberapa teman dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau juga sedang mengikuti sosialisasi ujian berbasis komputer daring. Oleh sebab itu, sesuatu yang baru sebenarnya konsep implementasinya tidak menutup kemungkinan ini adalah hal yang sudah kita lakukan dari tahun ke tahun, namun ada beberapa prinsip yang akan berubah. Oleh sebab itu, tentu apapun kondisi saya ingin mengajak kepada kita semua. Yang pertama,
marilah kita tetap mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kuat, sehingga hari ini kita sudah lebih kurang 9 bulan tetap dapat melaksanakan aktivitas walaupun lebih banyak dengan menggunakan virtual. Apapun kondisi kita syukuri, karena kita masih bisa bersilaturahim melalui teknologi yang hari ini tidak bisa kita hindari. Kita walaupun jauh masih dapat berkomunikasi. Bahkan mungkin jauh lebih banyak kita bertatap muka di depan layar media yang kita gunakan ketimbang selama ini kita bertatap muka secara langsung. Nah, hari ini isu yang sangat berkembang terhadap SKB 4 Menteri yang direspon oleh semua pihak dengan bermacam-macam persepsi. Oleh sebab itu, kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada kita semua sebagai pengelola manajemen pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya SMA, yang hari ini sedang bersama-sama mengikuti rapat koordinasi dalam rangka asesmen nasional. Beberapa waktu yang lalu ada teman-teman kita yang leadingnya adalah Pak Dr. Kaidir mengikuti sosialisasi asesmen nasional ini, sehingga tentu kita sudah memiliki beberapa narasumber yang berkelas nasional untuk menyampaikan seperti apa asesmen nasional ini nanti dilaksanakan. Baiklah, untuk tidak berpanjang mukadimah, saya selesai membuka ini memohon izin Mbak Lastria, saya mohon izin setelah selesai ini saya langsung live karena saya akan mengikuti secara langsung kegiatan juga sosialisasi yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita di dunia pendidikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, marilah bersama-sama acara rapat koordinasi dan sosialisasi asesmen nasional dalam rangka menuju asesmen kompetensi minimal 2021 dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih atas semua kita yang ikut dalam room ini. Marilah kita ikuti hal-hal yang sangat baik yang dapat kita jadikan pedoman untuk mengimplementasikan nanti dari narasumber yang sudah hadir, Bu Rahmawati. Saya mohon izin Bu Rahma, saya tidak dapat mengikuti sampai selesai. Namun apabila acara di sebelah saya ikuti lebih awal selesai, saya akan gabung kembali. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Muhammad Dali MM yang telah membuka acara kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya penyampaian materi oleh Kepala Balitbang dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rahmawati ST MED, Instansi Pusat Asesmen Pembelajaran Balitbang Kemendikbud RI. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat Bapak Ibu semua. Ya, jadi pagi hari ini kita akan mencoba bersama-sama membahas tentang asesmen nasional. Mengapa menjadi asesmen nasional? Apa itu asesmen nasional? Dan bagaimana asesmen nasional itu akan dilaksanakan
serta bagaimana kita menyiapkan untuk pelaksanaan asesmen nasional. Jadi yang pertama, daftar isinya kurang lebih tentang mengapanya karena ada tantangan era disrupsi, kemudian apa itu asesmen nasional, dan bagaimananya ini cukup banyak tentang rencana pelaksanaannya, pelaporannya nanti akan seperti apa, dan pembelajarannya yang diharapkan di masing-masing satuan pendidikan akan seperti apa. Kami juga ingin menceritakan kepada Bapak Ibu bahwa proses asesmen nasional ini proses yang tidak disiapkan secara sekejap, sudah disiapkan sejak 2019, termasuk untuk sosialisasi kebijakan dan teknisnya. Yang pertama, mengenai mengapa. Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar ya bahwa revolusi industri itu sekarang sudah masuk 4.0, sebentar lagi akan masuk ke era revolusi industri 5.0. Apa perbedaannya antara 1, 2, 3, 4, dan nanti kebiasaan kita, tingkah laku kita, kecenderungan kita, tendensi kita, bagaimana persepsi kita sehari-hari yang kita coba tuangkan melalui gawai, lalu kanal internet, itu akan dibaca oleh sistem, kemudian sistem akan memberikan feedback yang sesuai dengan kebiasaan kita. Nah, hal inilah yang kemudian seringkali mengatakan kompetensi harus berubah. Perlu ada otonomi, perlu ada soft skill dan hard skill yang mampu memilah informasi, mengolah informasi, memverifikasi informasi, kemudian menggunakan informasi untuk mengambil keputusan serta menyelesaikan masalah. Ini adalah tantangannya. Mengapa hal itu diperlukan? Karena memang kebutuhan dari era industri 4.0 ini tidak lagi tentang kegiatan-kegiatan atau skill yang sifatnya manual ataupun rutin. Kebutuhan ke depan yang lebih banyak adalah kebutuhan yang sifatnya non-rutin, yang tidak biasa, baik itu kebutuhan non-rutin untuk menganalisis maupun untuk bekerja bersama-sama, berkolaborasi. Jadi tidak lagi keunggulan individu, tetapi adalah keunggulan kolaboratif. Nah, oleh karena itu diperlukan sekali keterampilan-keterampilan yang baru, kompetensi-kompetensi yang baru, dan kompetensi-kompetensi yang baru ini tentunya mengharapkan adanya perubahan di pendidikan. Dan hasil dari berbagai studi internasional maupun studi nasional di Indonesia itu menunjukkan bahwa masih kurang memadai hasil belajar di pendidikan dasar dan menengah. Ini kebetulan yang sering kali dibahas ya mengenai hasil PISA, Program for International Student Assessment, bagaimana hasil kita itu stagnan selama 20 tahun, baik di membaca, matematika maupun sains. Tetapi yang sering kali kita lupakan bahwa sebenarnya kemampuan secara utuh itu tidak hanya kemampuan kognitif, ada kemampuan yang disebut dengan kemampuan soft skills, ada kemampuan yang berupa iklim atau situasi dari ekosistem. Sehingga di sini ada hasil dari PISA yang seringkali tidak terekspos, yaitu hasil misalnya bagaimanakah anak-anak kita memiliki growing mindset, keinginan untuk berkembang, motivasi untuk maju, ambisi untuk lebih baik lagi, dan keyakinan diri bahwa dia akan bisa menjadi lebih baik. Kemudian iklim belajar, seperti perundungan. Ternyata perundungan yang terjadi di siswa Indonesia dilaporkan lebih tinggi dibandingkan yang terjadi di negara-negara OECD. Nah, hal-hal inilah yang kemudian menjadi landasan untuk melakukan perubahan sistem assessment. Jadi ada reformasi assessment, di mana reformasi ini tidak hanya sebagai assessment of learning, memberikan laporan hasil belajar, tetapi yang lebih penting lagi adalah assessment sebagai bagian dari siklus. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ada segitiga. Segitiga ini kalau saya contohkan misalnya kasusnya di anak saya gitu ya. Kalau anak saya cita-cita ingin punya anak yang mampu mengelola uang jajannya, maka itu adalah cita-cita saya. Anak yang mampu mengelola uang jajan. Nah, mengelola uang jajan itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya misalnya tidak pernah hutang. Yang kedua, mampu membelanjakan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga,
mampu bijaksana spending uangnya jajan. Bahkan dia mampu mengelola sebagian uang jajannya untuk ditabung, lebih canggih lagi kalau sampai mampu diinvestasikan dan berbagi. Gitu. Nah, semua cita-cita itu dalam sistem pendidikan juga sama. Anak kita belajar di persekolahan selama 12 tahun, keinginannya setelah nanti 12 tahun matematikanya bisa apa? Karakternya bagaimana? Kompetensinya seperti apa? Dan itu di sistem pendidikan seringkali ditulis menjadi kita sebut sebagai written or intended curriculum. Nah, apa yang dicita-citakan itu kemudian diupayakan. Saya mengupayakan anak saya supaya bisa mengelola uang jajannya dengan bijaksana. Jadi saya kenalkan konsep uang, saya kenalkan konsep barang, saya kenalkan prioritas, saya kenalkan tentang menabung dan segala macam. Saya mengenalkannya dengan beragam cara, melalui buku, melalui bicara, melalui audiovisual, melalui keseharian. Nah, semua strategi untuk memastikan anak-anak mencapai cita-citanya itu yang sering kali di sistem pendidikan disebut sebagai delivered curriculum atau pembelajaran. Makanya ada RPP, ada silabus, kemudian ada buku-buku, ada pelatihan guru, itu semua adalah memastikan bahwa apa yang dicita-citakan, sosok seperti apa yang diharapkan itu terwujud melalui pembelajaran. Tetapi untuk memastikan bahwa pembelajaran itu memang betul menghantarkan siswa kita mencapai cita-cita, maka ada yang disebut dengan assessment, tested or achieved curriculum. Maka reformasi yang paling mendasar dari assessment nasional, yang pertama adalah memastikan bahwa hasil assessment digunakan untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Dan kualitas pembelajaran ini dipotret secara komprehensif, tidak hanya kognitif, tetapi juga sosial emosional melalui karakter, dan yang lebih penting lagi memastikan bahwa semua stakeholder pendidikan concern dengan kondisi iklim belajar siswanya. Memastikan bahwa semua kebijakan adalah untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif, sehingga setiap anak mampu mencapai kompetensi yang diharapkan sekaligus membangun karakter yang baik. Jadi itu adalah prinsipal dari reformasi assessment kita. Nah, seperti apa assessment yang dikatakan lebih mendorong kompetensi 4,0 dan 5,0? Jadi hal yang seperti ini yang terjadi di kita. Kalau Bapak Ibu melihat kurikulum itu ada standar isi, tapi juga ada standar kompetensi. Jadi sebenarnya kalau dari standar isinya memang menyelesaikan masalah, misalnya tentang hubungan antar satuan untuk berat yang umumnya digunakan. Jadi dari kilogram menjadi pound, menjadi ons, menjadi gram, ini dikonvert menjadi kilogram kah, ataukah ons, ataukah gram, ini sudah sangat biasa. Ada 70 kilogram, ada 9,5 kuintal beras, 200 on bawang, kemudian dikonvert menjadi berapa kilogram. Tetapi kebutuhan yang sekarang ini adalah kebutuhan untuk mampu menerapkan konten-konten dan konsep-konsep di standar isi menjadi sebuah kompetensi. Jadi di assessment kompetensi minimum, yang paling menonjol ciri-cirinya adalah memberikan konteks masalah. Dan konteks masalah itu, konteks masalah sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai warga negara dunia. Konteks masalah untuk dia bisa menjadi individu yang belajar secara mandiri sepanjang hayat, maupun konteks masalah yang menjadikan setiap individu itu menjadi warga negara yang kontributif terhadap masyarakatnya. Jadi ciri khas dari AKM adalah itu. Di sini contohnya sama-sama tentang convert satuan berat, tapi diberikan konteks masalahnya adalah membuat bolu kukus. Dan di sini diberikan bahwa bolu kukus itu resepnya memerlukan 1/5 kg gula, 1/4 kg tepung, 150 gram mentega, 300 gram bahan-bahan lainnya. Kemudian diberikan aplikasinya, bahwa berat itu seringkali menggunakan timbangan. Diberikan gambar timbangannya, ukurannya seperti apa, yang diharapkan 1/5 kg gula, maka berapa yang harus dikurangi. Kemudian bagaimana resep ini kemudian dibikin untuk membuat 6 resep adonan. Formula matematikanya seperti apa?
tentunya untuk membuat formula ini mau tidak mau dia harus paham mengenai persamaan matematika dan sekaligus juga paham mengenai konversi satuan antar berat. Nah, ini yang lebih dominan lagi menjadikan anak-anak kita, anak-anak yang mampu bercritical thinking ya, dan mampu berargumen menjadi makhluk-makhluk yang otonom, individu yang berotonom. Jadi di sini setiap resep adonan menghasilkan 16 buah bolu kukus, masing-masing beratnya 50 gram. Apakah benar proses memasak bolu kukus mengurangi berat adonan? Nah, kata-kata bahwa apakah benar proses memasak bolu kukus mengurangi berat adonan, inilah kalimat numerasi. Ini bukan kalimat matematika. Kalau kalimat matematika, lebih berat mana bahan mentah dengan bahan yang sudah matang, kayak gitu. Tapi di sini apakah benar proses memasak bolu kukus mengurangi berat adonan adalah konteks dunia nyata, keseharian yang membutuhkan siswa kita bernalar dengan konten matematika yang sudah pernah dipelajarinya. Dan ini kalau Bapak Ibu lihat adalah soal-soal AKM kelas 5 SD. Jadi untuk Bapak Ibu di jenjang SMA dan SMK tentunya kontennya akan lebih dalam lagi, dan yang lebih menonjol lagi adalah konteks masalahnya jauh lebih kompleks, memberikan kompleks yang sudah lebih menjadikan anak-anak kita warga negara dunia. Jadi kata kuncinya adalah di asesmen kompetensi minimum, semua konten yang dipelajari lintas mata pelajaran tersebut kemudian dituangkan menjadi konteks yang mengakomodir beragam masalah, baik itu masalah sosial budaya, masalah seni, masalah olahraga, maupun masalah-masalah saintifik dan personal, sehingga anak-anak kita mohon maaf tadi berisik banget, sehingga anak-anak kita yang paling penting adalah mampu menggunakan konsepnya untuk diterapkan menjadi solusi dunia nyata. Nah, ini sudah sangat teknis Bapak Ibu ya, sebenarnya saya ingin ke filosofinya dulu, tapi ada perbedaan-perbedaan yang sangat menonjol untuk Bapak Ibu kepala sekolah nanti ketika menjelaskan kepada siswa, kepada orang tua, kepada guru, bahwa yang biasanya kita dengan pilihan ganda dan isian singkat, di asesmen kompetensi minimum akan ada pilihan ganda kompleks, dan ganda kompleks itu jawaban benarnya lebih dari satu. Jadi dia boleh memilih jawaban benar itu ada 3, atau ada sebuah perintah, tentukanlah apakah setiap pernyataan ini fakta atau opini. Kemudian pernyataannya ada 5, di setiap pernyataan harus menentukan fakta atau opini. Ada menjodohkan, ada isian singkat, dan ini yang sangat baru yaitu adalah uraian, di mana siswa betul-betul diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban dalam bentuk kalimat-kalimat panjang yang mengakomodir sampai 300 kata. Dan dari segi komposisi level kognitifnya, Bapak Ibu bisa melihat di asesmen kompetensi minimum, dominasi adalah di aplikasi dan penalaran. Pengetahuan yang biasanya di UN hanya ada 40%, di AKM menjadi 20%. Dan yang tadi saya sudah sempat jelaskan kepada Bapak Ibu, semua soal di asesmen kompetensi minimum akan diberikan konteks, akan diberikan permasalahan dunia nyata. Dan di asesmen kompetensi minimum, literasi membaca betul-betul rely kepada ketahanan membaca dan kebiasaan membaca. Karena panjang paragrafnya, panjang stimulusnya bisa sampai 700 kata, di UN itu hanya 100 kata, dengan beragam jenis, beragam ilustrasi, beragam infografis, dan semua itu disajikan dalam bentuk computerized. Jadi ada kemampuan siswa untuk menavigasi satu wacana ke wacana yang lain, dan terdapat soal-soal yang sifatnya multitext. Jadi ini adalah hal-hal yang baru dari segi asesmen kompetensi minimum yang mentransformasi apa yang sudah disajikan di ujian nasional berbasis komputer, tapi lebih advance lagi. Nah, apa itu asesmen nasional? Jadi sesuai dengan kebutuhan industri 4.0, di mana tidak hanya memerlukan
hard skill, yaitu non-routine analitik, tapi juga memerlukan soft skill, non-routine interpersonal. Jadi yang dikembangkan di assessment nasional, yang dipetakan, yang dipotret, yang diukur itu tidak hanya capaian hasil belajar kognitif, tetapi ada 3 hal. Asesmen kompetensi minimum, survei karakter, itu untuk mengukur sikap, kebiasaan, nilai, value, sebagai hasil belajar sosial emosional non-kognitif, dan ada survei lingkungan belajar, untuk mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Dan ini yang mengikuti berbeda dengan UN, di mana pesertanya hanya murid, maka untuk asesmen nasional, murid yang menjadi peserta justru hanya sampel, tetapi guru dan kepala sekolah semuanya, seluruhnya akan mengerjakan survei lingkungan belajar. Jadi kalau murid akan mengerjakan ketiga instrumen, baik AKM, survei karakter maupun survei lingkungan belajar, tetapi guru dan kepala sekolah hanya mengerjakan survei lingkungan belajar. Waktunya bersamaan dengan waktu mengerjakan siswa, tetapi platformnya diberikan platform yang lebih mandiri, jadi tidak perlu ada pengawasan. Nah, banyak hal yang menanyakan, kenapa kok yang diukur literasi numerasi? Padahal guru-guru, apalagi guru-guru SMA, SMK itu sudah guru-guru mata pelajaran. Apakah mata pelajaran itu tidak penting? Apakah bidang-bidang konten spesifik itu tidak menjadi fokus? Sebenarnya bukan. Tapi pemerintah mencoba memberikan ruang kepada Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru di mata pelajaran masing-masing yang paling memiliki otoritas untuk memastikan setiap anak itu memiliki konten yang baik. Memastikan setiap siswa kita belajar mata pelajarannya, kebutuhannya secara spesifik, menjadikan mereka seorang profesional itu dengan baik melalui asesmen yang sangat beragam. Misalnya, kalau sudah di ruang kelas masing-masing tidak perlu ujiannya tertulis. Bisa secara lisan, bisa wawancara, bisa adegan peran, misalnya ada drama dan segala macam. Itu semua akan mengukur kemampuan siswa secara lebih rinci dan lebih sesuai dengan karakter setiap siswa. Tetapi pemerintah tetap memastikan bahwa minimal kompetensi itu dikuasai oleh siswa. Apakah kompetensi minimal? Apakah kompetensi minimum itu? Kompetensi minimum adalah kompetensi yang diperlukan untuk semua murid ketika dia akan berkontribusi pada masyarakatnya melalui bidang apapun. Jadi dia bekerjanya di bidang apapun, passionnya di bidang apapun, pilihan karirnya di bidang apapun, ketika dia ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat dan berkontribusi, dia memerlukan kompetensi tersebut. Kompetensi tersebut adalah kompetensi minimum, dan di sini yang akan dipotret adalah literasi membaca dan numerasi. Kalau berbicara tentang kompetensi minimum, literasi itu ada banyak Bapak Ibu. Ada literasi sains, ada literasi finansial, ada literasi sosial budaya, ada literasi digital. Tetapi pemerintah memutuskan tahun 2021 fokus kita adalah di literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Kemudian mengapa memerlukan karakter? Karena karakter inilah yang akan menjadi driver dari setiap siswa. Siswa yang kompeten, yang paling pintar sekalipun, yang paling berkompetensi, apakah kompetensinya itu akan digunakan untuk hal-hal yang baik ataukah untuk hal-hal yang buruk, yang menjadi drivernya adalah karakter. Dan pilar karakter yang diskenariokan oleh kementerian ada 6, profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemandirian, gotong royong, kreatif, dan berpikir kritis. Dan hasil assessment ini diharapkan sekali lagi dalam siklus adalah feedback untuk perbaikan, perencanaan, dan peningkatan kualitas mutu pembelajaran baik oleh guru, kepala sekolah, maupun dinas pendidikan. Nah, ini hal yang
penting sekali oleh Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ditanya. Jadi kalau ada ajakan, ayo sukseskan Asesmen Nasional 2021. Sukses Asesmen Nasional 2021 itu seperti apa sih? Apakah yang bisa menjawab tuntas semua soal? Apakah yang nilainya baik? Apakah yang paling tinggi dibandingkan yang lain? Bukan. Asesmen Nasional 2021 sudah diniatkan tidak untuk menilai prestasi murid ataupun kinerja guru dan sekolah. Baru digunakan sebagai baseline dan pemetaan. Sehingga kalau ditanyakan apa sukses Asesmen Nasional 2021, apabila dapat terselenggara dengan baik, dengan lancar, dengan integritas yang tinggi, memberikan hasil yang sesuai dengan kondisi di sekolah masing-masing, dan Bapak Ibu guru sekalian, kepala sekolah, serta dinas mampu menindaklanjutinya melalui beragam strategi peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi, Asesmen Nasional 2021 akan diberikan sebagai alat untuk refleksi, evaluasi diri, dan perbaikan pembelajaran. Sehingga tidak perlu cemas. Jadi kalau ada tawaran-tawaran dari bimbel, ada tryout, ada buku-buku diberikan kepada Bapak Ibu nih, kumpas tuntas, bedah AKM dan segala macam, itu diabaikan saja. Karena apa? Karena sejatinya asesmen kompetensi minimum itu akan memberikan konteks masalah yang beragam, yang ketika diganti konteks masalahnya, maka betul-betul yang menjadi kata kunci keberhasilan menyelesaikan masalah adalah daya nalar siswa dan penguasaan akan konsep. Jadi tidak perlu persiapan berupa bimbel, tryout, dan drilling khusus. Nah, ada hal yang agak khusus untuk pendidikan kesetaraan. Untuk pendidikan kesetaraan, asesmen nasional tidak hanya untuk pemetaan mutu, tetapi sekaligus juga menjadi ujian penyetaraan hasil belajar bagi peserta didik yang memerlukan. Jadi kalau di pendidikan kesetaraan, maka yang akan menjadi respondennya adalah siswa di akhir jenjang, kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Jadi memang agak berbeda ya Bapak Ibu ya. Nah, rencananya akan dilakukan hanya berbasis komputer dan daring. Tidak akan ada lagi yang berbasis paper. Karena apa? Karena kami ingin mengukur secara utuh kompetensi tersebut. Kalau kompetensi literasi membaca memang membaca secara utuh, tidak hanya paragraf-paragraf pendek, tetapi paragraf yang panjang dengan informasi yang padat, informasi dunia nyata, sehingga kalau menggunakan paper and pencil itu akan boros untuk penggandaan dan distribusi. Jadi kita memutuskan semuanya akan menggunakan komputer, tetapi komputer jangan hanya digunakan untuk asesmen nasional, tapi sebenarnya bagian dari digitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran. Kemudian murid akan mengerjakan pada sesi dengan jadwal yang ditentukan dan diawasi, sedangkan guru dan kepala satuan pendidikan akan mengerjakan survei lingkungan belajar seluruhnya, seluruh guru dan kepala sekolah, secara mandiri dengan periode waktu yang sama dengan siswa. Jadi kalau misalnya kami menjadwalkan asesmen nasional itu akan ada 2 jadwal, setiap jadwal itu 2 hari, maka Bapak Ibu guru dan kepala sekolah bisa mengerjakan survei ini selama waktu 4 hari secara mandiri. Jadi bisa mengerjakan dari rumah ya. Nah, ini yang penting sekali ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu di dinas adalah koordinasi untuk pemetaan dan penyiapan komputer dan sarana pendukung. Kemudian pemetaan untuk sharing resources, dan yang lebih penting lagi adalah asesmen nasional ini meskipun Bapak Ibu di jenjang SMA dan SMK di provinsi, tetapi adik-adik kita di SD pertama kalinya akan melaksanakan asesmen nasional untuk semua satuan pendidikan. Dan untuk Bapak Ibu ketahui, tingkat sekolah dasar di Indonesia yang sudah memiliki infrastruktur TIK dengan memadai itu baru sekitar 7% Bapak Ibu. Jadi akan banyak sekali adik-adik kita di SD yang akan menumpang, dan menumpangnya itu tidak bisa dihindari juga akan menumpang kepada kakak-kakaknya di SMA maupun SMK. Jadi sharing resources ini betul-betul harus cermat, betul-betul harus melihat kebutuhan secara spesifik, baik jumlah siswa, kemudian alokasi tempat, dan yang paling penting lagi adalah memastikan
resource sharing-nya tidak terjadi hanya di hari H ketika ujian, tetapi bagaimana siswa-siswa SD yang mungkin belum pernah bersentuhan dengan komputer sudah melakukan familiarisasi dengan situasi asesmen berbasis komputer sebelum hari H dengan cara resource sharing dan menumpang sarana prasarana ke kakak-kakaknya di SMA dan di SMK. Nah, jadi ini rencananya Bapak Ibu, kalau di ujian nasional akan ada pelaksanaan selama 4 hari, jadwal ujian nasional itu 4 hari. Kalau untuk asesmen nasional, jadwal ujiannya hanya 2 hari. Hari pertama untuk tes literasi dan survei karakter, hari kedua untuk tes numerasi dan survei lingkungan belajar, dan kami akan menyelenggarakannya 2 jadwal. Jadi ada hari jadwal pertama dan jadwal kedua, masing-masing 2 hari, jadi akan ada 4 hari. Mengapa dibuat 2 jadwal? Untuk memaksimalkan resource sharing antar satuan pendidikan. Sampai saat ini, inilah yang menjadi acuan dan referensi kami menyiapkan semua hal terkait dengan asesmen nasional. Bahwa untuk jenjang SMA dan SMK, pesertanya adalah siswa kelas 11, maksimal hanya 45 siswa per satuan pendidikan, pelaksanaannya di minggu pertama dan minggu kedua di bulan Maret. Sedangkan untuk paket C di minggu keempat di bulan Maret. Nah, SMP akan di bulan Maret juga, paket A, paket B di minggu pertama April, akan ada bulan puasa sebagai masa senggang, dan SD akan dilakukan di awal tahun ajaran baru, yaitu di awal bulan Agustus. Jadi sampai sekarang ini timeline yang kami pegang dan kami jadikan acuan untuk menyiapkan segala hal. Nanti kita lihat kebijakannya bagaimana, karena Bapak Ibu juga paham, Januari 2021 kita akan mencoba memulai tatap muka, dan tentunya tatap mukanya membutuhkan proses adaptasi yang tidak sederhana. Jadi kita lihat bagaimana kesiapan tatap muka ini untuk bisa menyelenggarakan di bulan Maret 2021. Nah, ini yang seringkali tidak terekspos. Untuk asesmen nasional yang akan dijadikan sampel itu hanya maksimal 45 siswa per satuan pendidikan. Jadi kalau Bapak Ibu di sekolah punya siswa 240, yang akan ikut asesmen nasional hanya 45. Sisa siswa yang 195 itu tidak akan ikut asesmen nasional. Terus pertanyaannya adalah, siswanya tidak semuanya ikut. Kemudian pemerintah tidak akan mengeluarkan hasil di level individu siswa. Hasil yang dikeluarkan ada di level satuan pendidikan. Sehingga Bapak Ibu nanti meskipun mendapatkan hasil bahwa ada 10% siswa saya yang kategorinya masih sangat kurang, perlu intervensi khusus, Bapak Ibu sebenarnya tidak tahu siswa yang mana yang kurang. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa mengetahui siswa mana yang kurang, siswa mana yang sudah baik, dan bagaimana Bapak Ibu mengetahui 195 siswa lainnya yang tidak ikut asesmen nasional kemampuan literasi numerasinya di mana? Maka pemerintah akan menyediakan asesmen kompetensi minimum kelas atau AKM kelas berupa aplikasi. Di dalam aplikasi sudah diberikan soal-soal AKM yang setara dan paralel dengan AKM nasional. Bisa Bapak Ibu ujikan secara mandiri kepada semua siswa sewaktu-waktu, jadwalnya tidak tergantung jadwal dari pusat, dan hasilnya bisa langsung diperoleh ditampilkan oleh aplikasi itu sendiri, sehingga Bapak Ibu betul-betul bisa mengetahui tingkat kompetensi literasi membaca dan numerasi setiap individu murid tanpa harus dilaporkan ke pusat. Jadi ini merupakan tools mandiri bagi satuan pendidikan, bagi guru untuk mampu mendiagnosa kompetensi literasi membaca dan numerasi sesuai dengan standar nasional. Itu sampai di sini dulu Bapak Ibu. Saya akan kembalikan kepada moderator untuk tanya jawab. Ada beberapa hal. Sebelumnya saya ingin sharing kepada Bapak Ibu karena sering sekali ada pertanyaan ke saya
bisa nggak diberikan contoh-contoh soal AKM? Atau ini ada buku-buku menawarkan tentang soal AKM, apakah boleh dibeli, apakah sesuai dengan apa yang ada di pusat? Sebenarnya kami sudah punya websitenya Bapak Ibu ya. Saya stop share, akan saya share screen. Ini. Jadi Bapak Ibu bisa ke pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Ini adalah website di mana kami memberikan informasi terupdate mengenai rencana asesmen nasional dan asesmen kompetensi minimum. Oh, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Jadi websitenya pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Di dalamnya ada video kebijakan asesmen nasional dari Pak Nadiem, kemudian ada video grafis tentang apa itu asesmen nasional dan apa itu asesmen kompetensi minimum. Ada lembar tanya jawab seputar AKM, ini kayak frequently asked question gitu ya. Kemudian ada AKM dan implikasinya dalam pembelajaran, bagaimana setiap guru bidang studi apapun bisa berkontribusi untuk meningkatkan literasi membaca dan numerasi. Dan sebaliknya, setiap guru bidang studi apapun bisa memanfaatkan hasil laporan dari AKM. Jadi itu ada di AKM dan implikasinya dalam pembelajaran bisa di-download. Nah ini yang seringkali jadi pertanyaan di satuan pendidikan. Contoh soal. Nah di sini kami sudah menyajikan lebih dari 500 contoh soal numerasi dan literasi yang sudah disesuaikan dengan level masing-masing. Jadi di sini kalau di SMA dengan SMK berarti masuk ke level 5 dan level 6, kelas 9, 10, 11, 12. Di sini kayak numerasi, ini ada 62 soal. Nah, numerasi ini tidak muncul di level 6 karena apa? Karena AKM untuk numerasi tidak membedakan SMA mau prodi IPA, IPS, bahasa, agama maupun prodi apapun. Begitu juga dengan SMK, antara SMK pariwisata, teknik, dan bisnis tidak ada perbedaan. Soal numerasi antara SMA dengan SMK tidak ada perbedaan, jadi kami mengambil konten hanya sampai konten matematika generik, jadi sampai di kelas 10. Nah ini kalau Bapak Ibu klik, di sini ada 62 soal, 28 soal, 40 soal, ini kalau diklik ada contoh soalnya. Jadi ini misalnya contoh ya, literasi teks fiksi, kalau diklik, akan mengantarkan Bapak Ibu ke laman yang berisi ini seperti kisi-kisi kalau di ujian nasional ya. Apa aja sih yang ditanyakan di AKM? Oh, kalau literasi membaca, teks informasi, teks fiksi itu ada kemampuan menemukan informasi, mulai dari mengakses dan mencari informasi dalam teks, mencari dan memilih informasi yang relevan, dan ini kalau Bapak Ibu klik ada contoh soalnya. Kita tunggu agak lambat ya koneksi saya Bapak Ibu. Nah ini, ada soal pilihan ganda kompleks. Karena ini fiksi, salah satunya tentang drama. Ini drama judulnya Wek Wek, karya Iwan Simatupang, adegan 1, ada Bebek masuki panggung, kemudian Petruk ngapain, terus Bagong ngapain gitu ya, adegan 4 dan segala macam. Terus ini ada pertanyaan, apa yang dituduhkan Bagong kepada Petruk hingga Bagong akan melaporkannya ke Semar? Bisa memilih lebih dari satu karena pilihan ganda kompleks. Kemudian ada sini pilihan ganda, legenda Danau Lipan, ada ceritanya, ada gambarnya. Kemudian pilihan ganda berarti jawabannya hanya satu. Ada puisi lilin kecil dalam sinar kegelapan. Mengapa penulis menganggap lilin itu sangat berarti gitu. Kemudian, nah ini ada lagi tentang yang wek-wek tapi pertanyaannya berbeda. Dan ini semua sudah kami kemas memudahkan Bapak Ibu di sekolah memahami apa yang di-assess di asesmen kompetensi minimum. Misalnya di sini. Untuk literasi teks informasi, ternyata kalau teks informasi di sini ada menilai kualitas dan kredibilitas konten pada teks informasi tunggal maupun jamak. Di sini ada menilai akurasi pada informasi visual atau non visual. Ini tidak ada di teks fiksi. Jadi kalau ini Bapak Ibu klik, ada contoh soalnya. Jadi cara kami menampilkan level, kemudian dari level menjadi indikator kompetensi dan contoh soal, diharapkan memberikan gambaran kepada Bapak Ibu
apakah yang akan diukur dalam asesmen kompetensi minimum. Dan website ini sampai sekarang, kalau Bapak Ibu lihat di bawah ini, hari ini yang online ada 301, pengunjung hari ini ada 4.213. Jadi sebelumnya berarti sudah online sebelum jam 9 pagi Bapak Ibu ya. Total pengunjung yang unik udah lebih dari 480.000, dan kunjungan yang ada ke situs ini 2,5 juta. Kami merilis website ini tanggal 6 Oktober. Sepertinya sudah cukup banyak, tapi kalau kita ingat bahwa jumlah guru di Indonesia itu lebih dari 3 juta, sebenarnya jumlah total pengunjung 483 itu masih sangat kurang. Jadi silakan Bapak Ibu tidak perlu mencari buku di toko-toko buku atau dari penerbit-penerbit. Itu bukan buatan kami, itu bukan buatan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Soal-soal yang resmi buatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah yang ada di website ini. Dan nanti semua informasi terbaru mengenai AKM, asesmen nasional, ada POS, ada Juknis, kemudian ada peraturan yang menjadi payung hukumnya, akan kami selalu update di website ini. Demikian, ini saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf sekali kalau suaranya berisik ya, moga-moga tidak mengurangi konsentrasi Bapak Ibu semua. Saya ambil balik untuk terima kasih Bu Rahmawati dari Balitbang pada hari ini. Kali Bu kita buka untuk jawab untuk beberapa orang bertanya nanti. Pertama mungkin kita buka untuk 3 orang bertanya. Kami persilakan, mungkin yang pertama kami persilakan, ada tidak yang akan menyampaikan pertanyaan atau mau bertanya dengan Ibu Rahmawati dari perwakilan Dinas Kabupaten Kota. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Perwakilan dari pengawas Provinsi Kepulauan Riau. Kayaknya udah paham semua ini Bu. Kemudian kami lanjutkan, silakan untuk kepala sekolah. Yang bertanya, kami persilakan. Dari Usman bin Affan, Pak. Kita terima soal seperti pengerjaan UNBK, Pak. Mohon penjelasannya, terima kasih. Sama apa kita langsung? Akan langsung dijawab aja ya Pak Haidir ya, supaya tidak lupa ini ya. Jadi mekanismenya, ujiannya persis sama seperti mekanisme distribusi bahannya persis seperti ujian nasional. Bahkan saat ini diwacanakan, kalau Bapak Ibu ada yang sudah pernah ikut simulasi skala besar maupun simulasi skala kecil, kita melalui platform daring. Jadi ujian berbasis komputer daring, di mana tidak perlu lagi server. Jadi kalau di UN, Bapak Ibu kan ada proses sinkronisasi, di mana Bapak Ibu akan mendownload sebenarnya soal-soal dari pusat, kemudian memastikan itu berada di server, nanti dari server dihubungkan ke klien, ujiannya secara offline, nanti setelah ujian selesai, hasil dari ujian di klien dikumpulkan di server, kemudian server akan online lagi mengupload hasilnya. Nah sekarang ini kami sudah mengembangkan sistem untuk fully online. Jadi tidak perlu lagi ada proses sinkronisasi. Jadi tinggal tunggu aja waktunya ujian, login, kemudian KTS sudah akan terdelivery di layar sekolah Bapak Ibu. Nah, tapi ada hal yang merupakan improvement dari UN ke asesmen nasional. Soalnya nanti akan didelivery secara adaptif. Jadi kalau siswa-siswi Bapak Ibu di soal-soal awal menjawab benar, maka di soal berikutnya akan mendapatkan soal yang lebih kompleks. Tapi sebaliknya, kalau di soal-soal awal jawabannya salah, maka di soal berikutnya akan diberikan soal yang lebih sederhana. Sehingga berbeda dengan UN. Kalau di UN itu sebenarnya semua paket soal yang dikerjakan siswa itu setara. Cuma paket tesnya aja diacak, diragamkan. Tapi kalau yang di asesmen nasional, paket soal yang dikerjakan oleh siswa itu disesuaikan dengan kebutuhan siswanya, sehingga memang butuh spesifikasi komputer yang cukup tinggi ya Bapak Ibu ya, itu yang perlu Bapak Ibu pahami. Karena apa? Karena akan full online, meskipun kami tetap menyediakan skenario semi online, tetapi yang paling penting yang kedua adalah akan ada real time perhitungan ketika mengerjakan soal. Karena soal yang awal-awal langsung dihitung, langsung diskor benar atau salah.
Kemudian ditentukan stepping berikutnya yang lebih kompleks atau lebih sederhana. Nah, untuk mampu mengerjakan yang seperti itu, spesifikasi komputernya cukup tinggi. Seperti apa spesifikasi komputernya? Bapak Ibu bisa mengakses di web yang tadi Pusmenjar yang dikbud.go.id/AKM. Di buku tanya jawab ada spesifikasi komputer yang diperlukan untuk bisa melakukan asesmen nasional secara adaptif. Baik Bu, ini tadi kan soal-soal itu kan langsung dinilai, kemudian siswa nantinya akan langsung diberikan soal yang sesuai dengan kemampuan siswa. Nah ini apakah nantinya tidak timbul ini Bu? Mohon agak terjadinya. Apakah nantinya timbul ya mohon maaf kecurangan-kecurangan bahwa si anak ini sudah diberikan penjelasan terlebih dahulu dari sekolah, kemudian akhirnya mengundang siswa untuk berbuat saya coba ini, saya tahu jawabannya benar nih, saya salah-salahin lah biar dapat soal yang lebih sederhana nantinya. Kemudian yang kedua, mohon maaf Bu, satu lagi. Kemudian yang kedua, untuk spesifikasi komputer itu nanti mungkin bisa di share lagi ya Bu. Ini karena terkait dengan pengadaan komputer yang ada di sekolah ini kan memang selama ini yang speknya tinggi kan hanya kita siapkan untuk server saja Bu. Yang lainnya yang penting bisa online kan seperti itu. Nah sekarang sepertinya kalau seperti sistem yang sekarang ini kita harus siapkan seluruh komputer peserta dengan. Jadi saya coba jawab ya Pak ya. Yang pertama, paradigma untuk asesmen nasional menilainya itu nanti bukan persen korek seperti UN. Kalau di UN kan misalnya siswa dapat 40 soal. Kalau dia salah 4 berarti nilainya 90 gitu ya. Kalau ini nanti tidak, karena kan sudah disesuaikan dengan tingkat kesukaran. Jadi kalau siswa itu mendapatkan soal yang mudah-mudah dan dia hanya mampu menjawab soal yang mudah-mudah, itu akan berbeda nilainya dengan siswa yang mampu menjawab soal yang sukar-sukar. Jadi nilai siswa akan bergantung tidak hanya kepada kemampuannya, tapi juga kepada tingkat kesukaran soalnya. Itu yang berbeda dengan di UN ya. Kalau di UN, karena kita asumsikan tingkat kesukaran yang dikerjakan semua siswa itu sama, maka rumusnya ya persen korek aja. Dia betul berapa dari total soal, itulah yang menjadi nilainya. Tapi kalau untuk asesmen nasional, karena secara filosofi kami menghargai tingkat kesukaran soal, jadi meskipun sama-sama benar 20, tapi benar 20 di soal yang sukar, itu nilainya akan jauh lebih tinggi dibandingkan benar 20 di soal yang sangat-sangat mudah. Gitu. Jadi dia akan rugi kalau pura-pura nyalah-nyalahin dirinya biar dapat soal yang lebih mudah, gitu ya. Harusnya seperti kondisi dia apa adanya. Dan sekali lagi saya ingatkan, kalau ada kata-kata atau pertanyaan, apa ciri sukses asesmen nasional 2021? Sukses itu apabila bisa menyelenggarakan dengan baik, dengan lancar, meminimalisir kendala teknis, dan yang paling penting lagi adalah berintegritas. Jadi integritasnya yang baik, karena apa? Kalau integritasnya tidak baik, nanti akhirnya potret untuk perbaikan pembelajarannya jadi bukan potret aslinya, nanti malah rugi ya. Perasaan udah oke, udah baik semua, nggak akan perlu diintervensi, tapi ternyata masih perlu intervensi. Jadi silakan skenario-nya adalah apa adanya. Nah, untuk spesifikasi, ini saya tidak terlalu hafal, tapi spesifikasi itu kalau Bapak Ibu download di web, di bagian tanya jawab, buku tanya jawab asesmen nasional, itu ada pertanyaan tentang spesifikasi komputer. Itu sudah ada di situ Pak, jadi silahkan aja. Ya. Saya coba searching, tapi nanti malah jadi agak lama ya. Yang jelas tadi itu sudah ada Pak, di lembar tanya jawab. Kemudian tentang perangkat dan kesiapan infrastruktur itu ada di halaman 14. Saya coba bacakan ya. Saya kalau untuk share screen agak lama ini. Jadi untuk
komputer klien, memorinya minimal 2 GB. Kemudian resolusinya cukup tinggi karena nanti banyak soal-soal yang berupa grafik, infografis, tabel dan segala macam, gambar-gambar berwarna. Jadi resolusinya 1024 kali 720, minimal Windows 7, bisa menggunakan yang Chrome OS. Jadi untuk komputer Chromebook itu bisa. Kemudian memiliki bandwidth 12 MB per second untuk 15 klien gitu. Nanti secara detailnya bisa diunduh ya Pak ya di halaman 14 dari buku Saku Tanya Jawab AKM. Bu, mohon di-share linknya nanti ya Bu. Ya, Itu, baik. ya. Ganti lagi sama yang lain. Dari Saya Pak Haider. ya Bu Wibi silakan. Izin Pak, saya juga mau tanya. Bentar Pak. Terima kasih Pak. Oke, ya. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Kusuma Effendi dari SMA Negeri 3 Pak. Mohon maaf. Ibu, terima kasih penjelasan untuk mengenai AKM ini bagi siswa. Alhamdulillah. Kemudian yang ingin saya tanyakan Bu, yang pertama mengenai tadi untuk guru dan kepala sekolah. Itu kan akan mengerjakan soal-soal atau survei lingkungan ya Ibu ya. Nah, ini waktu bersamaan juga dengan siswa. Jadi waktunya bersamaan Bu, tentu di tempat yang kita kan secara online ya Bu, waktunya itu berbarengan dengan siswa atau bergantian sesinya begitu, itu yang pertama. Kemudian kedua Bu, tadi bahwa AKM ini nanti kan secara online. Nah, kalau secara online ini berarti kan kita menyediakan atau kapasitas internet kita harus besar Ibu. Batas minimal kalau saya nggak salah membaca atau mendengar Bu itu. Apa benar nggak Bu itu untuk SM peserta AKM nanti, peserta didik itu 10% dari jumlah siswa. Nah, kalau 10% dari jumlah siswa, kalau jumlah siswanya sangat besar, berarti kan kapasitas internet pun nanti karena secara online ini kami harus menyediakan besar banget gitu. Nah, apakah ini untuk pada saat online ini apakah ada kebijakan tentang internet atau bagaimana supaya kadang-kadang kan kita ini seperti sekolah saya saja menggunakan 15 itu unlimited sudah kewalahan kalau kami untuk kegiatan online itu Bu. Nah ini yang pertanyaan saya tadi dari jumlah minimal itu apakah harus 10% dari jumlah siswa kelas 11 atau boleh tidak 10% atau dikurangi karena mengingat untuk kapasitas internet ini. Terima kasih Ibu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai Bapak Ibu guru kepala sekolah yang akan mengerjakan survei lingkungan belajar, tidak dibayangkan bahwa akan mengerjakannya menggunakan komputer. Bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan HP. Yang penting ada koneksi internet itu. Karena apa? Karena kalau siswa mengerjakan tesnya kan diawasi. Jadi ada jam tertentunya ya, jam ketika pengawas bertugas. Tapi kalau Bapak Ibu kepala sekolah itu bisa Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah itu bisa mengerjakannya di rumah. Tapi harinya itu adalah hari ketika pelaksanaan asesmen nasional. Misalnya tanggal 21-22 Maret gitu. Ya tanggal 21-22 Maret itu selama 48 jam di mana saja selama punya akses internet, bisa melalui gawai, bisa melalui komputer, laptop itu bisa mengisi survei lingkungan belajar. Jadi untuk Bapak Ibu guru dan kepala sekolah kami memberikan fleksibilitas waktu dan moda serta media untuk menjawab semua pertanyaan di survei lingkungan belajar gitu. Kemudian masalah yang kedua tentang sampel. Sampelnya adalah maksimal 45 siswa per satuan pendidikan. Iya. Jadi kalau siswa di sekolah Ibu 240, berarti lebih dari 10%. Gitu. Ya.
Tapi kalau di sekolah ibu ternyata siswanya hanya ada 30, ya berarti semuanya akan ikut asesmen nasional. Jadi untuk sekolah-sekolah yang jumlah siswanya di bawah 45, maka sebenarnya asesmen nasionalnya tidak lagi sampel tapi sensus Seluruh. seluruhnya. Iya, dan memang kami menyadari untuk ingin sepenuhnya online itu tantangannya di Indonesia luar biasa ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sekolahnya sudah pernah menjadi sampel untuk SSD, simulasi skala besar. Kendalanya kan juga tidak mudah ya. Mengapa kami melakukan simulasi berkali-kali? Ini kami untuk betul-betul memastikan jika ingin fully online, seberapa siap. Sepertinya nanti akan ada 3 skenario Bapak Ibu. Yang online sepenuhnya, yang semi online, atau bahkan yang fully offline. Mengingat tapi kalau kita fully offline itu malah drawback ya. Minimal seperti UN dulu lah, semi online ya. Jadi kita sinkronisasi online, hanya servernya aja yang butuh koneksi internet. Sesudah itu semua pelaksanaan ujian totally offline, nanti submit hasilnya lagi dengan online. Jadi kami sedang menjajaki dengan cara melakukan simulasi berkali-kali fully online. Nanti slack-nya itu di mana, permasalahannya itu di mana, gap-nya itu di mana, kira-kira apa ininya, apa skenarionya, atau apa backplan-nya seandainya itu tetap akan dilaksanakan di Maret minggu pertama 2021 ya Bu. Jadi jangan khawatir, tentunya kita mengutamakan kenyamanan dan ketenangan siswa ketika melakukan assessment. Ya. Baik Ibu, terima kasih karena kemarin kami ikut sosialisasi berskala besar. Memang trouble-nya karena kan fully online ya Ibu, trouble-nya di jaringan internet. Kami ada yang masuk, anak kami besok lagi, jadi seperti itu. Terima kasih Ibu, terima kasih, salam sehat, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya persilakan lagi kalau ada teman dari Dinas Pendidikan Kota Kabupaten yang mau bertanya. Izin Pak Edi, saya Bu Vivi, Pak Edi mau bertanya. Dari Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, Pak Edi. Lagi boleh Bu Rahmati dari perwakilan dinas dari Kabupaten Kota, dari Tanjung Pinang. Boleh. Ya. Tapi sesudah satu ini saya izin boarding ya Pak. Ya Pak. Baik, Ibu silakan dari Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khadir, Bu Rahma sebagai narasumber. Ibu di sini saya tadi Ibu menyatakan bahwa sampel untuk siswa yang ikut AKM bagi untuk SMA itu 45 minimal Ibu ya, minimal apa maksimal itu Bu ya? Maksimal Bu ya. Nah, kalau untuk 45 untuk SMA, kalau untuk SMP dan SD kira-kira maksimal berapa ya Bu ya? Kalau untuk SMP maksimal 45, untuk SD maksimal 30. Oh, SD maksimal 30. Iya, jadi hanya yang dari seluruh siswa yang ada di satuan pendidikan itu Bu ya. Dari siswa kelas 5. Jadi sekarang kelas 4 siswa ya. Kelas 5. Oke, siap. Kelas 5 di bulan Agustus 2021 kan berarti sekarang kelas 4. Ya. Jadi semua siswa kelas 4 yang saat ini ada diambil maksimal 30. Tapi untuk SD ini memang luar biasa Bapak Ibu. Ternyata SD kita tuh lebih banyak SD kecil. Jadi kalau kita katakan sampelnya itu adalah maksimal 30, itu sama aja sensus di 70% SD di Indonesia. Jadi dari sekitar 150.000 SD di Indonesia, 70%-nya itu memang jumlah siswanya maksimal 30. Jadi itu sensus untuk adik-adik kita. Mohon makanya bantuan untuk semuanya ya, yang di SMA, di SMK maupun di SMP, memberikan kesempatan kepada adik-adik kita di SD untuk menumpang. Menumpangnya nggak cuma untuk hari H ketika ujian ya, tapi yang lebih penting lagi itu menumpang untuk membiasakan mereka dengan komputer. Karena kalau tidak terbiasa gitu, dengan komputer, simulasi yang seperti yang kita laksanakan di ujian nasional biasa ya Bu ya. Iya, apalagi siswa SD cukup intens karena mereka nggak pernah sebelumnya melakukan asesmen berbasis komputer ya. Izin Ibu Rahma, satu lagi Ibu bertanya, seandainya
sekolah kita itu sudah memenuhi untuk sarana prasarananya. Ingin melaksanakan AKM ini seluruhnya di kelas 8. Apakah Tidak boleh. Oh, Tidak boleh. Nanti menggunakan AKM kelas aja. Kalau untuk asesmen nasional, memang kita sudah memutuskan karena tidak akan dilaporkan di level individu siswa, percuma juga kan. Jadi yang untuk laporan individu siswa pakai AKM kelas aja. Oke, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum ditutup silakan untuk meng-close. Ya. Terima kasih Pak Haidir. Jadi untuk closing saya, yang pertama adalah perlu ada perubahan paradigma Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena kita biasanya berbasis mata pelajaran, enak gitu kalau hasil UN keluar nilainya matematika rendah atau misalnya nilai fisikanya jelek, itu langsung ditudung itu enak ya. Langsung guru siapa nih yang salah nih nilainya jelek? Oh, guru fisikanya gitu. Tetapi dengan kita sekarang literasi membaca dan numerasi, ini adalah kemampuan yang bisa ditumbuhkan di semua mata pelajaran. Bisa dibangun di semua mata pelajaran. Begitu juga dengan karakter. Karakter itu merupakan kewajiban atau amanah yang diemban semua guru mata pelajaran. Jadi memang Bapak Ibu Kepala Sekolah memiliki kepentingan yang sangat tinggi untuk memanage semua guru, gotong royong dan bekerja sama, berkolaborasi untuk memastikan ruang-ruang belajar di kelasnya dengan konten masing-masing itu sebenarnya menumbuhkan kedua hal tersebut, kompetensi dan karakter. Ditambah memastikan bahwa manajemen sekolah Bapak Ibu semua itu adalah manajemen yang memastikan iklim belajar yang baik. Iklim belajar yang baik itu yang bagaimana? Yang memberikan toleransi, memberikan inklusi, memberikan kebinekaan, memberikan keamanan, memberikan kedisiplinan, sekaligus juga adaptif, akomodatif, dan berfokus kepada kepentingan siswa. Jadi peran serta dari dinas, kepala sekolah, KS ini sangat penting karena apa? Karena sekarang betul-betul mensinergikan semua unsur yang ada di sekolah. Tidak lagi seperti UN, jelas banget gitu ya. Kalau guru yang nggak di UN kan ya nggak akan ada rapotnya. Yang ada rapotnya hanyalah guru yang mengajarkan mata pelajaran UN. Tapi dengan asesmen nasional, keberhasilan Bapak Ibu semua, bukan di 2021 ya, asesmen nasional itu akan menjadi rapot kinerja satuan pendidikan di tahun 2022, itu hanya akan berhasil melalui pengelolaan yang baik, manajemen yang baik di tingkat satuan pendidikan yang memberdayakan semua unsur yang ada di sekolah untuk memastikan lingkungan belajarnya kondusif, iklim belajarnya baik, pembelajarannya berkualitas sehingga menumbuhkan literasi, numerasi, dan juga karakter yang baik. Itu Bapak. Jadi kata kuncinya adalah kolaborasi, bekerja sama bareng-bareng. Baik Ibu, sekali lagi terima kasih banyak atas pemaparan Ibu hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Rahmawati bermanfaat buat kami semua, terutama kami di Dinas Pendidikan Riau. Mengucapkan terima kasih. Saya sekali lagi mohon maaf apabila tidak optimal, banyak noise, banyak background suara, dan saya juga mungkin terputus-putus karena memang, dan saya sudah sharing paparan saya kepada Bapak Ibu. Terima kasih semuanya, salam semangat, salam sehat, tetap menginspirasi. Ya Bu, siap Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.